Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, balik lagi di Dibilang Channel. Hari ini aku lagi ada di luar studio ya. Kali ini aku jalan-jalan lagi. Dan hari ini aku ada di kebun hidroponik. Nah, kita bakalan nanti tanya-tanya sama empunya. Kita tanya-tanya sama empunya gimana cara memulai bisnis hidroponik ini. Karena apa? Karena di saat pandemi ini kita harus mengeksplor kreativitas kita agar kita dapat berguna dan menghasilkan. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan hidroponik ini. Karena apa? Yang pertama kita bisa makan sayurnya, yang kedua bisa kita jual dan kita mendapatkan hasil. Oke, gimana nanti keseruan kita ngobrol sama Om yang punya di sini ya. Ikutin aja video ini ya sampai habis dan jangan lupa nanti di like, share, and subscribe buat kalian jika ini video berguna. Oke, terima kasih. Kita tunggu. Well guys, jadi hari ini aku lagi ada di kebun hidroponik ya, kebun hidroponik dari apa tadi produknya mas? Namanya? Everfresh. Everfresh dari Golden Mitra Lestari. Golden Mitra Lestari. Nah, kita hari ini ngobrol-ngobrol soal gimana sih cara memulai bisnis hidroponik ya dari awal sampai sukses. Kalian pasti banyak yang bertanya-tanya ya, hidroponik itu apa sih? Terus gimana sih cara melakukannya? Terus apa sih manfaatnya buat kita? Terus nanti jualnya kemana? Apalagi ya, biasanya itu pasarnya bagaimana? Nah, kita langsung aja tanya sama empunya di sini. Jadi di sini ada Mas Wanto. Silakan Mas dijelaskan tentang hidroponik secara umum aja biar yang nonton nanti ngerti cepet gitu. Emput gandring. Ya awalnya aslinya efek minyak turun, kita ngumpul-ngumpul ya kan. Prospek di Balikpapan kayaknya menjanjikan itu untuk hidroponik. Oh, jadi sebelumnya Om Wanto ini bekerja gitu ya? Ya. Terus lari dari pekerjaan atau gimana? Mengundurkan diri dari pekerjaan. Mengundurkan diri, oke. Oh, berani sekali ya. Ini ciri-ciri pengusaha sukses itu seperti ini guys. Berani mengambil resiko. Makanya usaha yang nantinya sukses itu usaha yang bukan katanya kan? Betul. Nah, jadi kita memulai dulu memang di Cipirorang. Kita punya satu kapling yang sebelah sana itu di Cipirorang. Siapa yang mau beli, siapa yang mau ibaratnya pasarnya kayak apa, terutama itu. Cuman kita berangkat dari kebiasaan hidup sehat lah. Sebenarnya kan hidroponik itu tanpa pestisida. Jadi minimal orang-orang yang tahu kesehatan itu memilih hidroponik. Itu yang kita lirik di Balikpapan. Dalam menjalankan bisnis ini sudah berapa lama? Kalau yang kebun besar ini join sama temen itu berjalan masih 1 tahun. Kalau kebun milik sendiri itu sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Nah, terus gimana ya awal memulainya itu gimana meningkatkan rasa percaya diri bahwa ini bakalan berhasil gitu? Ya kita sebetulnya pernah sounding di pasaran bahwa orang-orang yang tahu kesehatan itu mengutamakan sayur-sayur yang sehat gitu. Oh gitu. Nah terus kita kalau bandingin orang-orang kita, khususnya orang Indonesia, itu kan mindsetnya memang sayur murah, bisa dimasak, bisa dimakan. Nggak tahu efeknya nanti umur 60 ke atas itu yang mulai stroke, terus kanker dan sebagainya itu. Asam urat, diabetes itu kan hasilnya penyebabnya kan pola makan dan sumber makanan gitu kan. Kita kalah sama orang-orang yang mengerti kesehatan itu, contohnya kita lihat di Balikpapan lah, orang-orang Cina itu nah. Orang-orang Cina itu umur 60-70 itu kenapa masih strong gitu kan. Gak pernah penyakitan karena mereka memang dari muda mendingan biaya mahal untuk makanan tapi tuanya kesehatan terjamin gitu kan, daripada kita orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia itu kebanyakan kan gini aja gak mati, tapi akhirnya yang dimakan ngawur, nanti umur 60 ke atas baru kelihatan. Oke. Tuh mindset di Balikpapan kayaknya lebih mudah untuk mengarahkan ke sayuran sehat. Itu yang kita lirik sebetulnya. Itu yang berarti itu yang cukup menjanjikan itu? Ya, yang motivasinya itu. Terus kalau misalnya ada yang baru akan mulai di saat ini, apakah prospek itu masih menjanjikan? Prospek Balikpapan masih jauh menunggu teman-teman untuk produktif. Untuk menambah kebun itu masih terbuka luas. Terbuka luas ya? Terbuka luas. Terus kalau untuk jenis-jenisnya sendiri di sini Om, ada berapa jenis Om untuk sayuran yang di hidroponik? Kita nanam ada 11 jenis dalam 1 tandon ya. Wow. Dalam 1 tandon. Biasanya pelatihan itu satu jenis tanaman kan 1 tandon. Betul. Nah kita itu sudah ibaratnya main general, jadi 11 jenis tanaman 1 tandon. Yang paling banyak di sini apa? Selada. Selada. Karena di Balikpapan
prospek selada itu tinggi. Ada Korean food, terus seafood, itu di Balikpapan lagi. Oh iya, itu kan semua pakai selada Ya, ya. pakai Betul, selada. betul, betul. Terus kalau untuk memenuhi pasokannya tiap hari gimana itu? Di sini setiap harinya panennya berapa kilo adunya? Terus kemana distribusinya? Dengan luasan ini 4 kapling ini kita rata-rata di 25 sampai 35 kilo lah Per hari? Itu tiap hari panen Om ya? Tiap hari insya Allah. Tiap hari panen. Wah, di sini ada berapa lubang kalau boleh tahu? Ini total 13.000. 13.000. Kalau kelompok kita 3 orang itu totalnya 25.000. 25.000. Tapi tempatnya berbeda ya di sini? Berbeda. Di sini Daksa ada 1, 2, 3, Sangkar 1. Ada 3 tempat, ada 2 tempat. Om, kalau orang yang baru mau mulai ini, apa aja sih yang dipersiapkan Om? Mental. Oke, siap. Siap mental ya, siap dia. Lah iya. Betul, betul, betul. Mindset apa jenenge istilahnya kalau kita mau mancing kakap itu harus pakai udang, gitu kan? Jadi jangan takut modal besar, tapi kalau hasilnya besar, insya Allah ya masih tertutup. Kalau modal emang berapa sih? Lihat Modal awal. lihat luasan. Lihat luasan lahan. Kalau satu kapling katakanlah 30 sampai 40 juta insya Allah cukup. 30 sampai 40 juta. Itu berapa tahun baliknya? Kalau efektivitas itu 80%, mungkin 1 tahun, 1,5 tahun sudah kembali gitu. Oh gitu ya? Ya. Oh, berarti cukup menjanjikan ya guys. Jadi kalau tapi itu harus konsisten kan Om ya? Loh, iya. Kuncinya konsisten ya? Kuncinya di hidroponik itu makanya banyak yang nyerah. Itu karena dia nggak bisa panen setiap hari. Kalau nggak bisa panen setiap hari, mesti ditinggal pelanggan. Berarti harus panen setiap hari? Panen setiap hari, semainya diatur schedule, dapat dihitung Mas. Jadi istilahnya kalau 13.000 lubang, itu semainya persentasenya berapa hari, panennya pengen harian, 2 harian, itu bisa dihitung. Oh gitu. Bisa dihitung. Jadi memang harus setiap hari panennya. Harus setiap hari. Harus Karena setiap saya kasih contoh sendiri, kalau sama buka resto, kontrak sama saya, setiap hari butuh 5 kilo, terus saya menjanjikan iya, ternyata enggak, Saman mesti kecewa. Iya juga. Resto mesti kecewa, dan Saman akan ditinggal pelanggan, gitu kan. Kalau dari sini, dari apa namanya kebunnya Om ini sudah ke berapa tempat distribusinya? Kalau tempat ibaratnya titik-titik tertentu itu kita kan kurang tahu. Istilahnya banyak reseller yang Oh gitu. Jadi Ya. ada yang ngambil lagi, ada yang ngambil dijual kita, ulang gitu ya? Kita nggak punya tempat parkir yang pasti. Oke. Nah, kita nggak punya lapak, jadi kita ngandalin marketing atau reseller. Jadi titik-titik tertentu itu ada yang kita nggak tahu. Yang tahu pasti kalau hotel Platinum sama Cokro, terus kalau pasar yang besar supplier itu di Kelandasan, kalau mall di Transmart sama di BSP. Wih, luar. Itu pasar yang sangat menjanjikan loh kalau di tempat-tempat yang seperti itu ya. Aduh, ini kalau sudah ngomongin pasar yang cukup besar, pasti omsetnya juga besar ini. Ini sebetulnya Ini boleh disounding enggak omsetnya? intern ini. Cuman kalau untuk motivasi, kisarannya kisarannya kalau 13.000 lubang itu di average, itu dikatakan average itu gini. Jadi kalau panen itu 80% dan terserap semua. 80% dan terserap semua. Maksudnya terserap pasar, gitu kan? Kan hidroponik itu kendalanya kan biasanya panen banyak tapi nggak keserap. Ada yang panennya rusak tapi serapan banyak. Kan ada seperti itu. Nah, itu tak bilang average itu 80%. Jadi panen 80%, terus keserap 80%, itu average di sini itu sekitar 25 sampai 35 lah. 25 sampai 35 per bulan. Per bulan. Average, ya. Itu average-nya ya. Luar biasa. Ini sambil ongkak-ongkak kaki aja kalau sudah jadi seperti ini. Contohnya dia ongkak-ongkak kaki nerima uang gitu ya. Ya minimal nambah teman untuk istilahnya, bukan nambah teman sih, nambah karyawan lah. Oh, bisa. Kita namanya musim pandemi kayak gini kan, tahu sendiri. Iya, banyak orang yang juga membutuhkan pekerjaan seperti itu. Berarti kalau karyawan di sini ada berapa Om? Karyawan masih 2 aja. Oh, masih 2. Tapi mencakup sudah semuanya ini ya? Insya Allah ya. Terus kalau sekarang waktu panen deh, kan banyak orang nih. Emang kalau hidroponik itu panennya tiap kapan sih? Maksudnya tiap hari itu jam berapa aja atau bisa tiap minggu gitu? Kalau kita sudah terkenal konsistennya, jadi panen tiap hari itu di malam hari. Oh, di malam panennya? Di malam, karena subuh sudah diambilin reseller semua. Oh gitu. Subuh jam 6, jam 7 itu sudah diambilin. Kalau kita panen pagi nggak akan nutut.
Oke. Jadi panen sayur itu idealnya pagi atau sore, ya kan, atau malam. Jangan panen siang-siang karena mempengaruhi kualitas juga. Oh. Kalau panen jam-jam 10, 11, apalagi jam 1 siang, itu selain penampilannya kurang seger, yang keduanya mungkin pengaruh rasa. Karena siang hari itu tanaman berpengaruh. Tanaman itu siang hari kan fotosintesis. Iya betul. Nah, dia lagi masak. Takutnya belum matang kita cabut. Gitu. Istilahnya. Kalau malam dia kan asimilasi aja, jadi menyerap mineral-mineral yang ada di iya benar sih. di tanah, terus di air mineralnya baru dimasak siang hari. Terus kalau untuk kendalanya Om, tantangannya dalam berhidroponik itu apa? Tantangan kalau pemula biasanya memang pasar. Pasar. Cuman didikan kami orang-orang yang baru yang kita bikinkan, kita desainkan dan sebagainya untuk pasar itu minimal saya ajarkan memang sedekah tetangga dulu. Jadi buktikan banyak yang pengen bergabung sama kita itu banyak. Cuman kualitas mereka belum masuk spek kita, makanya kita tolak. Gitu kan? Kualitasnya seperti apa maksudnya itu? Kualitas kita itu ya terus terang bukan ini pas nggak ada mungkin apa istilahnya barang-barang KW ya, barang-barang reject. Oh. Itu orang-orang menyarankan untuk di pack dijual ke pasar, kita nggak pernah mau. Oke. Jadi kualitas yang nomor 1 yang kita jual memang. Oh, jadi yang KW kita sisihkan, kita buang. Oh ada gitu yang KW juga? Banyak. Okay. Wah, kendala pertama ya cuaca, habis itu yang pertama pasar. Yang kedua kalau masalah hama dan cuaca itu memang nggak bisa dipungkirin itu. Nggak bisa dipungkirin. Jadi kalau hama memang hidroponik itu nggak boleh pakai pestisida, memang kalau jelek harus dibuang. Hamanya apa kalau boleh tahu? Hamanya biasanya kalau ada kutu-kutuan sama busuk akar. Busuk akar itu jenis virus kan. Oke. Itu terpengaruhi dari airnya kah atau dari nutrisinya? Kalau hama sama busuk akar biasanya cuaca. Oh cuaca ya? Cuaca. Sama ya kualitas air juga. Kualitas air tetap menentukan. Oke. Wah seru. Terus ini aku boleh ambil gak sih? Silakan. Wih. Jadi begini aja ya. Kalau ini sudah umur berapa tuh kalau boleh tahu? Kalau ini dari apa? Dari benih apa dari minyak? Dari benih ini sekitar 3 mingguan. Ini 3 minggu. Ini sudah bisa panen belum ya? Belum lah. Kita rata-rata panen isi 2 isi 3. Tadi 35 hari, 35 sampai 40 hari. Iya, ini yang umur 3 mingguan. 3 mingguan. Berarti ini tinggal nunggu berapa hari lagi? Ini insya Allah mungkin seminggu sampai 10 hari panen. Seminggu sampai 10 hari panen. Wah, cepat berarti ya. Enggak lama ya kalau nanam kayak gini nih ya. 35 sampai 40. 35 sampai 40-an ya. 40 hari. Oke, kalau ini untuk selada. Memang dia warnanya lebih. Ini bibitnya pasti tidak dari lokal ya. Kita biasa pakai impor sih. Oh, luar biasa di sini sudah bibit. Soalnya lidah mereka itu kita nurutin lidah mereka lah. Nurutin lidah konsumen ya, karena konsumennya sudah konsumen tingkat atas ya. Terus kita memang nggak sama dengan hidroponik lain. Yang lain kan pakai netpot, kita pakai yang murah-murah aja. Jadi gelas tak potong. Oh jadi ini recycle juga ya? Netpot, iya, recycle itu nunggu orang-orang yang habis mantu itu kan bisa dipakai. Dipakai lagi, pakai recycle aja mereka ya. Jadi enggak, kalau netpot kelemahannya banyak. Nomor 1 mahal, nomor 2 itu habis panen nyuci itu harus pakai sikat. Oh karena bisa dipakai lagi dia. Dia kan modelnya tertutup bawah, habis itu ada lubang-lubangnya gitu kan. Iya betul. Nah, itu ribet. Bagi kita ribet. Terus mahal memang. Terus kita hidroponiknya memang hidroponik untuk produksi, bukan untuk selfie. Ya kan? Iya betul. Kalau untuk selfie pakai guli. Guli 1 liter 150 tuh. Kalau gini jauh, kalau misalnya orang buat di rumah yang bisa diproduksi tiap hari bisa itu kemarin apa lubang sebetulnya kita itu sudah mancing dalam artian orang-orang itu biar nggak beli sayur yang di rumah itu ya rata-rata nyayur sendiri 10 pipa insya Allah cukup sudah 10 pipa dalam 1 bulan itu cukup buat rumah tangga. Cukup. Terus kalau untuk hidroponik apakah semua tanaman sayur bisa di hidroponik? Bisa. Jangan kita pengen nanam kayu jati aja gitu. Iya beda lah kalau itu di kultur aja masih susah Om. Apalagi cuma dialirin air gitu kan. Itu susah.
Terus kalau selain selada, tadi apa aja coba boleh dijelaskan apa jenis-jenisnya yang di sini? Selada, ada kalenya khususnya Nero kita. Terus selada merah, ada romen, ada kailan, ada samhong, bayam merah, bayam hijau, daun mint, Banyak ya? terus ada caisi manis, sawi daging, kangkung. Ada. Di sana kangkung tapi di rumah sebelah kangkung. Oke. Kangkung juga ada pasar ternyata ya? Oh, 30.000 Pak per kilo. 30.000 per kilo. Kangkungnya kayak apa? Biasa beli di pasar kangkung cabut. Di sini kangkung hidroponik. Coba yang paling membedakan antara kangkung hidroponik sama kangkung cabut itu apa, Om? Yang paling membedakan? Dari fisik itu sudah kelihatan akarnya. Akarnya itu biasanya kalau hidroponik lembut. Oh, Kalau pakai tanah atau kalau tanah atau yang rawa itu kan dipotong. Kalau beneran dipotong. Iya. Kalau jamban pari dipotong. Itu nggak kelihatan memang. Maksudnya kelihatan betul bedanya. Tapi kalau cabut tanah sama hidroponik itu dari akar sudah kelihatan, dari bentuk batang sudah kelihatan. Bentuk batangnya itu kalau pakai tanah itu lebih hijau keras. oke. Kalau ini empuk. Jadi Masuk wajan penggorengan itu cuma butuh waktu 5 menit sudah matang. berarti salah satu keuntungan hidroponik itu nggak terlalu lama dimasaknya ya? Nggak terlalu lama. Dan nutrisinya Zaman juga ngerti nggak? Terlalu lama dimasak itu karena apa? Dia mengurai pestisida yang nempel gitu. Jadi makanya hidroponik itu kenapa air sudah panas dicelup nggak ada 5 menit sudah empuk gitu. Karena nggak ada pestisidanya. Nggak ada pestisida. Terus nutrisinya gimana itu, Om? Nutrisinya kebetulan istri temen itu orang kimia jadi ngeracik. Racik sendiri. Tinggal belanja. Jadi jangan pernah diragukan lagi kalau di sini ya. Nutrisinya racikan, terus barang selalu ready setiap hari. Ready setiap hari. Terjaga, terjamin kualitasnya, rasanya, kesegarannya karena dipanennya malam ya. Wah, keren. Oke, Om. Mungkin sebagai closing ini, Om ya. Kasih sedikit motivasi untuk teman-teman yang pengen baru mau mulai bisnis hidroponik ini, Om. Oh iya. Kalau yang baru sounding dulu titik-titik pasar yang mau dijajah lah istilahnya kan. Tuh yang diperhitungkan. Yang nomor 2 jangan takut melangkah. Jadi usaha apapun yang berhasil itu usaha yang dilakukan. Iya, betul. Walaupun modal banyak tapi kalau income-nya banyak nggak usah takut. Jadi itu jadi pertimbangan pertama. Terus kalau sudah jalan, yang pertama jaga konsistensi. Konsistensi dalam arti kamu ibaratnya panen kalau bisa tiap hari, kenapa nggak harus tiap hari? Betul. Harus tiap hari. Yang pertama dijaga konsisten, terus konsisten dijaga, kualitas ditambah, terus itu akan membentuk harga pasar yang istimewa nantinya. Jadi harga kita itu yang menentukan. Nanti kalau orang-orang sudah nyari kita, harga kita lebih tinggi dari mereka yang biasa menghancurkan pasar, itu kita akan menang. Gitu. Jaga dua itu aja, kualitas dan kuantitas. Kualitas dan kuantitas itu sama konsisten. Konsisten, tetap konsisten. Kalau nggak konsisten nggak akan berhasil. Hidroponik nggak akan berhasil. Hidroponik kalau nggak konsisten nggak akan berhasil. Baru sekali panen, habis itu besoknya nggak panen lagi. Nunggu lagi seminggu. Nunggu seminggu. Itu suruh tutup aja hidroponik yang kayak gitu. Oke, Om, terima kasih, Om. Oke, terima kasih, Om ya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Kita juga ada gambaran misalnya teman-teman yang muda-muda yang pengen berbisnis. Oh, boleh nggak, Om, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen kesini, Om? Boleh ya. Boleh. Nanti kita nggak medit ilmu kok. Lah kita kasih semua ilmu. Oke, nanti ilmunya. Nanti nomornya akan aku kasih di bawah ya, di deskripsi atau enggak aku tampilkan di bawah. Alamatnya di mana? Nomor teleponnya boleh aku share nanti ya? Boleh di-share, nanti namanya apa, kalian langsung datang aja ke sini belajar sama suhunya di sini. Suhu lain, derajat. Oke, terima kasih Om Manto. Terima kasih teman-teman yang sudah setia nungguin kita, nontonin kita, dengerin kita. Semoga hari ini bisa menginspirasi kalian untuk hidup lebih baik, untuk bekerja lebih baik. Di saat pandemi ini memang kita harus mencari inovasi-inovasi yang yang bisa kita kerjakan sendiri, yang bisa menghasilkan seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Jika ingin ada yang mau ditanyakan lagi, tulis saja di kolom komentar. Nanti kita cari narasumbernya lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.